Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu hari ini, tanggal 1 Oktober 2023, diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usia tidak selalu menandakan kedewasaan pribadi seseorang. Idealnya, pertambahan usia akan berdampak pada kematangan pribadi dan rohani seseorang. Saudara-saudara yang terkasih, sayangnya yang ideal tidak selalu menjadi kenyataan. Hari demi hari, orang Kristen harus berhadapan dengan kegagalan akibat ketidakmatangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, surat Yakobus ini ditulis untuk menolong orang percaya memahami dan mencapai kematangan rohani. Kalau kita membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 4, dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menulis surat ini kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud ke-12 suku adalah orang Israel yang tersebar ke berbagai tempat sejak pembuangan ke Asyur dan Babel. Di berbagai tempat di perantauan itulah mereka menghadapi masalah. Misalnya ketidaksabaran dalam menghadapi pencobaan. Banyak masalah yang mereka hadapi, dan ketika masalah itu tidak cepat selesai, tidak ada jalan keluar dengan cepat,
mereka akhirnya tidak sabar. Mereka bersungut-sungut. Mereka akhirnya melampiaskan kekecewaan mereka karena tidak ada kesabaran. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Mereka memiliki pola hidup serupa dengan pola hidup dunia ini. Mereka juga kurang mengendalikan lidah. Terlalu banyak berbicara untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga muncul pertengkaran, sehingga muncul permusuhan. Dan inilah mengakibatkan perpecahan. Dan pada waktu itu banyak juga orang-orang Kristen mengumpulkan harta dengan keserakahan, dengan ketamakan, sehingga nilai jati diri, integritas orang Kristen pada waktu itu tidak membuahkan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu Yakobus adalah seorang pribadi yang praktis melihat pola kehidupan orang-orang yang hidup di perantauan. Di dalam suratnya memberikan satu nasihat supaya setiap orang-orang yang berada di perantauan, orang-orang Israel yang tersebar ke berbagai tempat, supaya memiliki nilai hidup dengan membuang kemunafikan yang terjadi di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus melihat kemunafikan yang terjadi di antara orang-orang percaya, yakni adanya ketidaksesuaian di antara iman dan tindakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Padahal menurut Yakobus, bila ada orang yang mengatakan bahwa ia memiliki iman, maka seharusnya lah perilakunya serasi dengan imannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita berbicara tentang kasih, maka kasih itu tidak hanya di bibir saja, melainkan harus sampai kepada satu tindakan yang nyata. Contohnya, memberikan makanan kepada orang yang miskin, yang sedang kelaparan. Itu adalah wujud kepedulian. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah kasih itu adalah kepedulian terhadap sesama? Apa yang kita akui dan kita percayai semestinya dibuktikan dengan bagaimana kita hidup. Saudara-saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan tidak berjalan dengan sendirian, tetapi iman harus terwujud dalam sikap dan tindakan yang benar. Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka orang percaya
harus setia menunjukkan imannya dalam sikap dan tindakan yang benar sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus belum datang untuk kedua kalinya. Maka dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan tetap percaya. Ada perkataan yang perlu kita renungkan. Sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Sabar itu memerlukan belajar setiap hari. Sabar itu harus dilatih setiap saat. Dan ujian tentang kesabaran itu sering mendadak. Dan ujian tentang kesabaran itu harus tetap setia. Dan sekolah tentang kesabaran itu seumur hidup. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, penantian akan firman Tuhan. Kadang-kadang orang beriman bersikap tidak sabar dan tidak percaya. Apalagi kalau sudah terjadi persoalan dalam hidupnya. Kalau terjadi masalah-masalah dalam hidupnya. Kalau terjadi kesusahan-kesusahan dalam hidup, sering sekali orang beriman bersikap tidak sabar, bahkan tidak percaya. Maka kita diingatkan agar bersabar menantikannya. Diumpamakan kesabaran itu seperti perjuangan seorang petani. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita seorang petani yang bekerja sebagai petani. Seorang petani, dia harus bersabar menantikan hasil tanahnya yang berharga. Bagaimana caranya? Dia harus sabar menantikan hujan. Dia harus tabah menghadapi musim kemarau. Dia juga harus sabar di panas terik. Seorang petani pasti tekun memberikan pupuk kepada tanamannya. Seorang petani pasti akan rajin menyiangi tanamannya. Dan seorang petani pasti akan rajin membersihkan tanaman-tanaman liar di sekeliling tanamannya. Begitulah saudara-saudara yang terkasih. Seharusnya ketergantungan orang percaya pada pemeliharaan Allah. Maka kita harus sabar. Sebab di dalam kesabaran yakin bahwa tujuan iman kita di dalam Tuhan pasti akan terwujud. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contoh kesabaran yang lain yang digambarkan di dalam nats ini yaitu para nabi di zaman Perjanjian Lama. Kalau kita membaca di ayat 10, dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ternyata ada para nabi dalam Perjanjian Lama yang menghadapi penolakan. Ada yang menghadapi kematian. Tetapi walaupun mereka tertolak,
walaupun mereka harus menghadapi kematian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mereka tetap menyuarakan kebenaran Tuhan. Demikian juga dalam nats ini, di dalam kisah Ayub. Ayub dalam seluruh pergumulannya, dia sabar menanggung penderitaan. Sekalipun dia harus kehilangan hartanya, dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan orang-orang yang dia kasihi sekalipun, yang paling berharga dalam hidupnya. Dia sabar menanggung penderitaan itu. Ayub memiliki ketahanan untuk menanggung penderitaan tanpa kehilangan iman. Walaupun dia tak mengerti sebab dan alasan penderitaannya, tetapi ia tetap percaya pada Allah. Demikian juga kita, saudara-saudara yang terkasih. Kita memang tidak pernah tahu kenapa kita harus mengalami banyak masalah. Namun jika kita hidup dalam masalah itu, kita harus melewati persoalan demi persoalan, pergumulan demi pergumulan. Kita harus yakini bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Kita harus bersyukur dan bukan bersungut-sungut, karena Roh Tuhan memberikan kekuatan, menyinarkan kemenangan dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini kita diingatkan seberapa besar persoalan hidupmu, berapa banyak beban kesusahan dalam hidupmu. Tuhan tetap setia memberikan kemenangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Kita diingatkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, supaya tekun melakukan kehendak Allah sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Allah berjanji, Dia akan menyertai sepanjang hari. Dia akan menguatkan sepanjang hari. Dia akan menghiburkan sepanjang hari. Asal kita tetap tekun melakukan kehendak Allah. Semoga kita tekun melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa yang di surga, untuk firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengarkan, yang menghantar kami sebagai orang yang percaya di dalam kuasa-Mu untuk tetap bersabar, bertekun jika kami menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan hidup yang terkadang, ya Tuhan, kami sering tidak sabar, kami sering tidak percaya. Tetapi melalui firman, melalui kisah Ayub, melalui penderitaan Yesus Kristus, kami diajak untuk semakin bertekun melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka pada hari ini, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru, supaya kami tetap percaya dan kami tekun
melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang berada di seluruh dunia pada hari ini, yang menerima firman-Mu. Kiranya mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan mereka tetap setia menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi semangat hidup yang baru dalam kehidupan kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.